Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Maria Lizia Hasni. Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Naiknya status Firly dari saksi menjadi tersangka ditetapkan pada hari Rabu pukul 7 malam kemarin. Penetapan Ketua Lembaga Anti Rasuah tersebut berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan bukti di Polda Metro Jaya. Sebelumnya laporan dugaan kasus pemerasan ini disampaikan pada Agustus 2023 lalu, di mana kasusnya naik ke tahap penyidikan pada 8 Oktober 2023. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Firly sempat mangkir dari 2 kali pemanggilan Polda Metro Jaya. Ia juga sempat membantah bahwa dirinya melakukan pemerasan. Sementara itu, polisi juga telah menggeledah 2 rumah milik Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan perumahan Villa Galaksi, Bekasi. Sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik disita dan diamankan polisi. Undang-undang dengan lakukan pemeriksaan 23 kasus dan kecukupan saksi mantan Menteri Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Naiknya status Firly dari saksi menjadi tersangka ditetapkan pada hari Rabu pukul 7 malam kemarin. Penetapan Ketua Lembaga Anti Rasuah tersebut berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan bukti di Polda Metro Jaya. Sebelumnya laporan dugaan kasus pemerasan ini disampaikan pada Agustus 2023 lalu, di mana kasusnya naik ke tahap penyidikan pada 8 Oktober 2023. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Firly sempat mangkir dari 2 kali pemanggilan Polda Metro Jaya. Ia juga sempat membantah bahwa dirinya melakukan pemerasan. Sementara itu, polisi juga telah menggeledah 2 rumah milik Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan perumahan Villa Galaksi, Bekasi. Sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik disita dan diamankan polisi. Koper udah di depan. Atas kasus ini, pemirsa, Firly Bahuri dijerat pasal 12E, pasal 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 65 KUHP. Bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca penetapan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan jurnalis, ada Diandra Mukni di Gedung KPK Jakarta, kemudian Yunia Harsari di Gedung Polda Metro Jaya, dan Sarah Ruhendi di Perumahan Villa Galaxy Bekasi. Kita akan melihat suasana di Gedung KPK terlebih dahulu bersama Diandra. Diandra, apa respon KPK terkait penetapan tersangka dari Firly Bahuri? Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Hingga saat ini KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyampaikan tanggapan atau respon apapun terkait dengan penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejauh ini di KPK sendiri suasananya juga masih kondusif, belum ada juru bicara KPK yang biasanya menyampaikan informasi seperti Ali Fikri yang menyampaikan informasi kepada awak media, namun hingga saat ini juga belum ada informasi apapun ataupun juga terkait dengan pernyataan resmi dari KPK soal penetapan tersangka Firly sendiri. Lalu apabila kita melihat status Firly yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu malam kemarin, ini mewajibkan Firly untuk diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Hal ini merujuk pada ketentuan di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan pimpinan KPK yang mana ini berstatus sebagai tersangka untuk diberhentikan sementara dari jabatannya. Lalu penetapan tersangka sendiri ini memang dilakukan pada malam kemarin setelah penyidik melakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa Firly Bahuri telah memenuhi ada bukti yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Dan terkait dengan respon dari KPK sendiri, kami akan tetap menunggu bagaimana perkembangannya di KPK. Apakah nanti akan ada konferensi pers terkait dengan pemberhentian Firly maupun juga terkait dengan respon dari KPK soal penetapan Firly sebagai tersangka. Maria. Diandra, jadi belum ada tanggapan apa-apa ya dari KPK sampai saat ini. Namun kira-kira untuk keberadaan Firly itu apakah mungkin ada di sana atau bagaimana? Ya, Maria, biasanya memang Firly ini berada di kantor atau di Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun kita dari awak media juga walaupun Firly ada di dalam, kami juga tidak dapat mengonfirmasi apakah benar dia ada di dalam ataukah tidak. Kita akan tetap menunggu pernyataan resminya dari pihak KPK untuk hal tersebut. Maria. Baik, Diandra Mukni, terima kasih dari KPK. Sekarang kita akan bergeser di salah satu rumah Firly Bahuri bersama Sarah di sana. Sarah, adakah aktivitas yang Anda lihat di kediaman Firly Bahuri saat ini? Iya, Maria dan juga pemirsa, sejak pagi tadi kami memantau situasi di salah satu kediaman Firly Bahuri di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Baru saja kami melihat bahwa adanya rombongan mobil yang dimana melaju keluar dari komplek Firly Bahuri di Villa Galaxy, yang dimana pada saat itu kami melihat mobil yang keluar ini berada di dalam terdapat pengawalan dari polisi untuk keluar dari komplek Villa Galaxy ini. Namun kami sampai saat ini masih belum bisa mengkonfirmasi apakah mobil-mobil tersebut merupakan mobil dari Ketua KPK Firly Bahuri atau bukan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu warga yang tinggal di tempat ini, bahwa memang kalau untuk di komplek yang ditempati oleh Firly Bahuri memang tidak ada lagi pejabat lain selain Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, hingga saat ini memang penjagaan sampai saat ini hanya berupa salah satu anggota BRIMOB, yang dimana anggota tersebut mengaku hanya menjaga keamanan dari lingkungan rumah di komplek ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu warga, memang dirinya mengaku bahwa sebelumnya tidak pernah ada baik itu BRIMOB maupun polisi militer yang berjaga di komplek yang ditempati oleh Firly Bahuri. Para BRIMOB, maksud kami salah satu anggota BRIMOB dan juga satu anggota polisi militer ini berjaga sejak
pihak penyidik ini menggeledah rumah dari Firly Bahuri. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, memang Firly Bahuri di sekitar pemukimannya memang dikenal sebagai orang yang tidak terlalu membuka diri kepada masyarakat sekitar. Jadi memang masyarakat setempat tidak mengetahui banyak mengenai Firly Bahuri. Maria. Karena setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Firly Bahuri ini belum diketahui. Nah, apakah ada informasi, Sarah, terkait hal ini? Iya Maria, hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi terkait keberadaan dari Ketua KPK Firly Bahuri pasca ditetapkannya sebagai tersangka. Yang dapat kami saksikan baru saja memang adanya pengawalan terhadap 2 mobil yang keluar dari komplek perumahan Firly Bahuri di Villa Galaxy. Namun untuk memastikan apakah itu merupakan benar atau tidak, apakah itu Firly Bahuri atau bukan, kami masih harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Memang kalau kita melihat berdasarkan yang tadi kami sampaikan tadi, warga mengaku memang hanya tidak ada pejabat lain selain Firly Bahuri yang tinggal di perumahan ini, sehingga apakah ini menjadi tanda bahwa memang Firly Bahuri baru saja keluar atau memang ada orang lain yang pejabat lain yang ada di pemukiman ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, memang pejabat yang saat ini tinggal di perumahan Villa Galaxy hanya Firly Bahuri, Maria. Namun untuk mengenai lokasi terkini maupun keberadaan apakah Firly Bahuri terdapat di mana, kami masih belum bisa mengonfirmasi dan sedang menggali keberadaannya. Maria. Baik, dari perumahan di Bekasi kita akan bergeser sekali lagi pemirsa untuk melihat bagaimana keadaan di Polda Metro Jaya bersama Yunia Harsari. Ayu, kapan Polda Metro Jaya ini akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Firly Bahuri dengan statusnya yang baru, yaitu sebagai tersangka? Maria, pertanyaan yang sama juga sudah kami ajukan sejak pagi hari tadi. Setidaknya kedua pihak kepolisian, yakni yang pertama ini kepada Direskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak, lalu juga kepada Wadir Tipikor Bareskrim Polri Kombes Arif Hadi Harsa. Namun hingga saat ini kedua pihak tersebut belum memberikan konfirmasi yang pasti kapan pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka akan dijadwalkan, baik itu secara langsung maupun via telepon atau via pesan singkat. Kami belum mendapatkan informasi pasti dari pihak kepolisian. Kami memang mencoba untuk meng-cross check informasi dari Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri, Maria, karena memang pemeriksaan Firly Bahuri selama ini atau setidaknya 2 kali pemanggilan sebelumnya ini memang dilakukan oleh penyidik gabungan, yakni dari Polda Metro Jaya dan juga dari Bareskrim Polri begitu. Namun kalau kita merujuk kepada konferensi pers yang dilakukan oleh Direskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak bahwa penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri ini sudah diyakini begitu, sudah memiliki cukup bukti. Kalau berdasarkan hukum setidaknya ada 2 alat bukti sudah cukup untuk menaikkan status Firly Bahuri dari yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi begitu, saat ini bisa diperiksa sebagai tersangka atau status barunya dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau kita melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kombes Adi Safri Simanjuntak pada konferensi pers malam tadi, Maria, memang sudah ada bahkan 3 bukti yang disampaikan sudah kumpulkan begitu oleh pihak penyidik. Yang pertama ini adalah dokumen penukaran falas dalam pecahan US dollar dan juga Singapura dolar dengan nilai total 7,4 miliar rupiah, dan ini sudah dilakukan sejak Februari 2021 hingga September 2023. Lalu kemudian bukti kedua yang sudah diamankan ini adalah salinan berita acara penggeledahan, acara penyitaan dan juga acara penitipan temuan barang bukti dan juga tanda terima penyitaan pada rumah dinas Mentan RI yang pada saat itu adalah Syahrul Yassin Limpo. Nah, kemudian ada di dalamnya lembar disposisi pimpinan KPK dan bahkan pihak dari penyidik Polda Metro Jaya ini juga menyita pakaian Firly Bahuri, yakni sepatu maupun pin yang digunakan oleh Firly Bahuri dan juga saksi SYL pada saat itu saat pertemuannya di GOR, yang kemudian memang diakui oleh Firly Bahuri memang ada pertemuan itu dengan mantan Syahrul Yassin Limpo. Dan Firly sendiri ini terjerat pasal berlapis, yakni pasal 12E atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 KUHP. Ini dengan
ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Dan langkah dari penyidik Polda Metro Jaya dan juga ini merupakan hasil pemeriksaan gabungan dengan Bareskrim Polri, ini kemudian diapresiasi oleh setidaknya Koordinator Maki Boyamin Saiman yang mengapresiasi keberanian dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menaikkan status dari Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga berharap agar Ketua KPK ini sebaiknya mundur saja begitu, karena jika tidak ini akan menjadi beban tersendiri nantinya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Maria. Baik, Yunia Harsari dari Gedung Polda Metro Jaya, sebelumnya Sarah Ruhendi di Perumahan Villa Galaksi Bekasi, salah satu kediaman Firly, dan juga ada Diandra Mukni dari Gedung KPK. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.